Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi pada seri akuntansi syariah. Kita bersyukur sudah diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu, dan mari kita juga sampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kali ini kita akan membahas akuntansi akad istisna yang diatur pada PSAK 104. Seperti biasa, pembahasan akuntansi akad istisna ini akan dibahas juga pada dua bagian. Bagian pertama membahas tentang konsep dan ketentuan dasar yang akan dibahas pada video ini. Pada video kedua nanti akan dibahas tentang perlakuan akuntansi dan pencatatan akuntansi untuk akad istisna, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Ini tujuan pembelajaran kita yang pada video bagian pertama ini kita membahas tentang regulasi, pengertian dan skema serta ketentuan akad istisna. Terakhir kita akan membahas perbedaan antara istisna, salam dan murabahah. Pada video kedua kita akan membahas akuntansi untuk penjual dan pembeli. Dasar hukum yang kita pergunakan yang pertama tentu saja berlandaskan kepada Al-Quran, ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu akad istisna yang merupakan salah satu bagian dari jual beli seharusnya juga memenuhi akad syarat dan ketentuan dari jual beli. Kemudian kaidah fikih muamalah juga menyatakan bahwa hukum asal dari perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang menyatakan atau menunjukkan kebatilan dan keharamannya. Ya. Dan pada fatwa DSN MUI nomor 06 tahun 2000 juga dikutip, ya, bahwa menurut mazhab Hanafi istisna hukumnya boleh karena telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak atau ulama yang mengingkarinya. Ya, inilah dasar yang menunjukkan mengapa akad istisna itu dibolehkan. Mari kita lihat regulasi yang mengatur tentang akuntansi syariah untuk akad istisna. Yang pertama adalah PSAK 104 tahun 2019 yang berisi tentang karakteristik, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan akad istisna. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 ini membahas tentang akad istisna, dan nomor 22 tahun 2002 ini membahas tentang istisna paralel. Fatwa DSN MUI membahas tentang ketentuan pembayaran, ketentuan tentang barang serta ketentuan lain yang berkaitan langsung dengan akad istisna. Dan di situ dinyatakan juga bahwa ketentuan tentang akad salam juga berlaku bagi istisna apabila tidak diatur secara khusus. Kemudian untuk perbankan syariah, aturannya mengacu kepada PAPSI 2013, yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013, khususnya poin 42 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sebenarnya untuk perbankan syariah sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, tapi sampai saat ini OJK belum mengeluarkan POJK khusus terkait istisna untuk bank. Artinya kita masih tetap bisa menggunakan PAPSI 2013 sebagai acuan. Sedangkan untuk tingkat internasional, AOIV juga sudah mengatur tentang akad istisna ini. Pada Syariah Standar nomor 11, AOIV mengatur tentang bentuk dan kondisi kontrak istisna, aset yang dipesan atau masnu, harga, jaminan, kemudian perubahan kontrak, penyerahan aset, dan juga istisna paralel. Ini mengatur tentang syariah, standar syariah. Sementara untuk aturan akuntansinya, standar akuntansi keuangannya diatur pada Financial Accounting Standard atau FAS nomor 10
yang mengatur tentang akuntansi bank sebagai penjual dan akuntansi bank sebagai pembeli. Ya, kemudian diatur juga mengenai biaya, kontrak paralel, pendapatan dan laba, pengukuran, perubahan kontrak, jaminan, serta penyajian dan pengungkapan. Nah, mari sekarang kita lihat mengenai pengertian istisna. Ya. Pada PSHK 104 paragraf 5 didefinisikan istisna sebagai akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dengan penjual atau sani. Nah, salah satu kata kuncinya adalah pembuatan barang. Artinya akad istisna ini adalah untuk barang yang membutuhkan proses pembuatan, ya. Nah, akad istisna ini bisa disediakan sendiri barangnya oleh si penjual atau sani, ya. Tapi apabila penjual atau sani tidak bisa menyediakan barang pesanan sendiri, kemudian sani atau penjual ya juga bisa membuat akad yang sama untuk memesan barang yang dimaksud. Ya, jadi bank syariah atau penjual ya boleh melakukan pemesanan kepada pemasok dengan menggunakan akad istisna juga. Nah, akad istisna inilah yang disebut sebagai istisna paralel. Ya, jadi tujuannya istisna paralel ini adalah untuk memenuhi pemesanan pada istisna awal. Ya, tapi persyaratan yang ditetapkan adalah bahwa istisna pertama tidak boleh bergantung atau mu'allaq pada istisna kedua. Artinya kedua akad istisna ini adalah terpisah. Nah, mari kita lihat skemanya ya. Jadi tahap pertama, pembeli atau mustasni atau nasabah akan membuat pesanan untuk dibuatkan barang. Sekali lagi untuk mempermudah kita mengambil contoh bank syariah sebagai penjual, ya. Nah, kemudian bank syariah menyatakan kesanggupannya, ya, dan mereka melakukan transaksi akad istisna. Kemudian bank menyerahkan barang atau masnu, barang yang dipesannya kepada pembeli, ya, setelah selesai masa pembuatan barang tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan akad istisna. Tapi apabila sekali lagi bank tidak bisa memenuhi pembuatan barangnya sendiri, bank juga bisa memesan kepada pemasok untuk dibuatkan barang yang dipesan oleh nasabah tadi agar dibuatkan oleh pemasok dengan akad istisna juga. Inilah yang disebut sebagai istisna paralel. Nah, ketentuan untuk poin-poin yang terkait dengan akad istisna, yang pertama adalah untuk pelaku dan penjual atau mustasni dan sani, ya. Pelaku dan pada akad istisna tentunya adalah pelaku yang berakal, ya, kemudian juga bisa membedakan, ya, bisa membedakan serta keduanya saling ridho. Jadi sama ketentuannya dengan akad murabahah dan akad-akad syariah lainnya. Kemudian ada barang atau objek atau masnu, ya, jadi ada barang pesanannya, kemudian juga ada sigot atau ijab qabul. Nah, sekarang kita lihat ketentuan tentang barang pesanan atau masnu, ya. Masnu ditetapkan adalah barang-barang yang memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, dan barang ini bukan barang produk massal. Jadi merupakan barang yang customized dan membutuhkan pembuatan khusus sebagaimana yang dipesan oleh pemesan atau mustasni. Kemudian barang pesanan harus diketahui jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, ya. Dan ini adalah ketentuan yang juga banyak berlaku di akad-akad lainnya, ya. Kemudian spesifik barang tadi harus disepakati di awal. Jadi pada saat pembuatan akad spesifikasinya sudah disepakati. Kemudian harga barang juga tidak boleh berubah selama jangka waktu akad.
Ya, artinya setelah akad misalnya ditetapkan harganya 200 juta, tapi setelah berlalunya waktu dikhawatirkan barang-barang naik dan seterusnya, kemudian akan dinaikkan harganya, atau misalnya jangka waktu pembayarannya menjadi lebih lama. Nah, ini tidak boleh ada perubahan harga, ya. Namun bila barang yang dipesan tidak sesuai, ya, dengan kriteria atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab dan pemesan memiliki hak khiar, ya, atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi apabila barang yang dipesan tidak sesuai dan si pembeli atau pemesan tidak mau menerima kecacatan tadi, maka dia boleh membatalkan akad tadi. Ya, kemudian mustasni juga tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, karena pada saat dia belum menerima barangnya, artinya itu belum sepenuhnya menjadi miliknya, sehingga tidak boleh dijual. Ya, terkait dengan perubahan harga, apabila terjadi kondisi perekonomian yang cukup signifikan atau katakanlah cukup drastis, sehingga barang-barang secara mendadak harganya naik dan sudah keluar dari kondisi normal, sehingga tidak masuk ke dalam pertimbangan atau perhitungan penjual pada saat mendiskusikan harganya, maka apabila kedua belah pihak sepakat, ini bisa saja disetujui, misalnya karena memang kejadian yang force majeure, kejadian yang tidak terduga. Tapi apabila masih dalam koridor dalam koridor ekspektasi ekonomi standar, kemudian ada hal-hal yang lupa dipertimbangkan oleh si pembeli, maka ini sebenarnya menjadi risiko si pembeli, karena dia tidak mempersiapkan perhitungan biaya perolehannya dengan cermat. Ya, jadi ini merupakan kelalaian, bukan karena permasalahan yang memang tidak terduga sebelumnya. Ya, oleh karena itu penjual dalam menghitung harga yang akan dia tawarkan kepada pembeli itu harus cermat, harus hati-hati dan memperhitungkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Yes. Nah, si pembeli juga dalam hal ini bisa diharapkan itikat baiknya, ya. Bisa saja pembeli menolak, ya, artinya mereka tidak sepakat, sehingga ya harga tetap seperti yang disepakati semula. Tapi dalam Islam kita juga mengenal yang namanya etika dan itikat baik, sehingga apabila memang kondisi ekonomi katakanlah tiba-tiba terjadi krisis ekonomi, kemudian katakanlah nilai mata uang asing di mana kita juga sebagian bahan bakunya itu diimpor, ya, sehingga bahan tersebut menjadi sangat mahal harganya, tentunya pembeli juga diharapkan pengertiannya supaya kedua belah pihak mendapatkan kondisi yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada yang dikorbankan oleh kondisi ekonomi yang drastis misalnya. Ya, tapi sekali lagi harus dengan dasar saling ridho. Ya. Nah, ketentuan DSN MUI tentang alat pembayaran, ya, menyatakan bahwa alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, ya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Kemudian juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan, ya, bisa dibayar dengan tunai ataupun dibayar dengan tangguh. Tangguh ini bisa bentuknya mencicil, ya, secara rutin setiap jangka waktu tertentu, atau dibayar sekali saja pada akhir masa akad. Ya. Kemudian pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Misalnya si penjual memiliki hutang kepada pembeli, sehingga dia harusnya membayar hutang tersebut kepada pembeli. Kemudian pembeli melakukan pemesanan dan akad istisna dengan penjual, ya, katakanlah untuk misalnya membuatkan bangunan seperti itu. Nah, kemudian untuk pembayarannya si pembeli bilang akan diambil dari
hutang. Jadi dia membebaskan si penjual dari hutang dia selama ini kepada pembeli. Nah, hal ini tidak dibolehkan karena ini termasuk dua akad yang terpisah, ya. Dua akad yang terpisah tidak boleh saling saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi masing-masing harus diperlakukan sendiri-sendiri. Kemudian ketentuan lain terkait dengan akad istisna, ya. Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, maka hukumnya adalah mengikat dan tidak boleh dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju atau batal demi hukum, ya. Batal demi hukum dalam arti ada kondisi yang menghalangi pelaksanaan karena ada permasalahan hukum. Misalnya akad istisna untuk membuatkan bangunan di suatu lahan tertentu. Nah, setelah dimulai akad istisna ternyata ada gugatan bahwa lahan ini adalah milik orang lain. Kemudian pengadilan juga memutuskan bahwa lahannya adalah milik orang lain. Nah, karena itu otomatis akad istisna ini tidak bisa dilanjutkan karena batal demi hukum. Kemudian semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan pada ketentuan istisna maka akan berlaku pula pada jual beli istisna, ya. Kemudian tidak boleh memungut margin selama proses konstruksi, ya, karena margin sudah diperhitungkan sejak dari awal, ya. Sehingga kalaupun ada perubahan waktu dan seterusnya itu tidak boleh lagi mengambil tambahan margin di luar yang sudah disepakati di awal. Oke, sekarang mari kita lihat bagian terakhir, yaitu perbedaan antara salam, murabahah, dan istisna, ya. Sebelum kita lihat istisna, kita lihat dulu perbedaan antara murabahah dan salam, ya. Perbedaan utama antara murabahah dan salam adalah pada salam barang itu diserahkan di kemudian hari, sementara murabahah barang diserahkan di awal. Sementara untuk pembayarannya, untuk salam pembayaran dilakukan di awal, jadi pembayaran di awal, barang di kemudian hari. Sementara untuk murabahah, pembayaran boleh dilakukan di awal pada saat kontrak atau dibayar secara tangguh, ya, jadi dengan mencicil atau di akhir masa akad, ya, dan barang diserahkan di awal. Nah, untuk barang, untuk kedua jenis akad ini, murabahah dan salam, barangnya sama-sama tidak memerlukan proses pembuatan. Nah, perbedaan dengan istisna, ya, antara salam dan istisna, untuk barang ini sama-sama diserahkan di akhir, ya. Tapi untuk pembayaran, salam dibayar di awal, sementara istisna dibayar boleh di awal atau dibayar tangguh, ya. Nah, perbedaan utamanya juga adalah pada jenis barang. Pada salam barangnya tidak memerlukan proses pembuatan, sementara pada istisna barangnya memerlukan proses pembuatan. Ya, demikian materi kita untuk pengantar tentang konsep dan ketentuan terkait istisna. Untuk pencatatan akuntansinya silakan melihat video kedua tentang akad istisna bagian kedua yang Anda dapatkan di YouTube channel saya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan mohon juga komen serta koreksinya apabila terdapat kesalahan pada video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.